Pemirsa Berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Berikut berita utama hari ini. Menipu calon penumpang, calon tiket kapal di Banjarmasin ditangkap. Satu dari 5 korban yang masih tertimbun longsor di Kota Baru ditemukan. Mencegah penularan rabies, hewan peliharaan di Banjarmasin divaksin rabies. Seorang calon tiket kapal berinisial YA, warga Purnasakti Banjarmasin Barat, ditangkap polisi dari Polsek Kawasan Pelabuhan dan Laut KPL karena menipu calon penumpang. Pria berusia 35 tahun ini ditangkap di sebuah hotel saat akan kabur ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Rabu sore. Tersangka YA menipu 2 calon penumpang angkutan truk di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin pada 26 September lalu. Kedua korban rugi belasan juta rupiah karena tiket kapal yang dijanjikan tersangka tidak diberikan. Untuk modus operandinya, jadi tersangka inisial Y, Yopi ini menawarkan jasa untuk membeli tiket kepada supir Poso. Jadi tersangka Yopi menawarkan jasa untuk membelikan tiket. Di saat itu juga untuk tiket tersebut lagi kosong untuk tiket Dharma Lucitra. Jadi Yopi sendiri menawarkan untuk membeli tiket dengan cepat. Setelah ditransfer sejumlah uang dari supir ke tersangka, uang tersebut tidak dibelikan tiket. Terus itu gimana caranya cari supir-supir yang mau berangkat itu? Sebenarnya kalau itu keluar mulai warung, habis itu mau ke pintu masuk, Nggih. ini datangnya, Yang tawarkan. nggih, tidak space kan mas dia, aja, ada kapten space ya, ada, lalu kawannya datang aja, udah, bentar lagi space itu. Berapa nawari Pian? Awalnya 1 juta Per orang itu. ya. Tersangka akan dikenai pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman 4 tahun penjara. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Ahmad Fauji melaporkan. Pencarian korban tertimbun tanah longsor di Desa Bulu Kuning, Kecamatan Sungai Durian, Kota Baru masih berlangsung. Tim gabungan TNI Polri, Basarnas, dan relawan Kamis pagi masih mencari 5 korban longsor yang belum ditemukan. Bupati Kota Baru Said Japar Al Idrus mengatakan pihaknya akan menurunkan alat berat untuk mempercepat pencarian korban. Posisi kita pada saat ini ada langsung melihat ke lokasi. Posisi kita pada saat ini ada di Kura-Kura 1, di tempat mana posisi pas yang longsor, yang juga masih ada yang belum ditemukan, ada 5 yang korban lagi. Sampai hari ini masih dilakukan pencarian, dan mudah-mudahan dengan nanti masuknya alat ini, karena alatnya kurang lebih mungkin 2 jam 3 jam sudah sampai di sini, besok sudah dilakukan pencarian lagi. Dan tentunya kita berharap kepada seluruh masyarakat yang ada di sini, yang penambang, tentunya kita ingin agar supaya jangan sampai menantang dengan bahaya-bahaya yang ada.
Tanah longsor di Desa Bulu Kuning, Sungai Durian, Kota Baru yang terjadi pada 26 September lalu menimbun 17 warga. Dari 17 warga tersebut, 12 orang telah ditemukan dan 5 lainnya masih dalam pencarian. Dari Kabupaten Kota Baru, Lutfi Darlan dan Fauzi Rahman melaporkan. Satu dari 5 korban yang masih tertimbun longsor di Desa Bulu Kuning, Sungai Durian, Kabupaten Kota Baru ditemukan. Satu korban longsor ditemukan Kamis sore sekitar pukul 15.10 WITA. Korban bernama Bulkani, warga Palingkau Lama, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Pria berusia 44 tahun ini ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Usai dievakuasi petugas, korban langsung dibawa ke posko penanganan bencana. Hari ini kami melaporkan dari lokasi longsor, update hari Kamis tanggal 29 September tahun 2022 pada pukul 15.10 WITA telah menemukan korban bencana longsor atas nama Bulkani. Kemudian selanjutnya akan kami serahkan ke posko di Kikil untuk segera diotopsi oleh rekan-rekan di Puskesmas. Dengan ditemukannya satu korban ini, maka korban longsor yang telah ditemukan berjumlah 13 orang. Sedangkan yang belum ditemukan tersisa 4 orang lagi. Hingga kini tim SAR gabungan masih mencari keempat korban tersebut. Dari Kabupaten Kota Baru, Lutfi Darlan dan Fauzi Rahman melaporkan. Berarti total 4. Pemirsa masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Menipu calon penumpang, calon tiket kapal di Banjarmasin ditangkap. Satu dari 5 korban yang masih tertimbun longsor di Kota Baru ditemukan. Mencegah penularan rabies, hewan peliharaan di Banjarmasin divaksin rabies. Mencegah penularan rabies, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKP 3 Banjarmasin menggelar vaksinasi rabies untuk hewan peliharaan. Vaksinasi rabies digelar di halaman kantor DKP 3 kawasan Benua Anyar, Banjarmasin Timur, Kamis pagi. Temperaturnya? Puluhan warga yang memiliki hewan peliharaan antusias mengikuti kegiatan ini. Mereka membawa hewan peliharaan seperti kucing dan anjing untuk divaksin rabies. Sebelum divaksin rabies, hewan-hewan tersebut harus menjalani pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu. Vaksin rabies dan vitamin gratis, terus ekoprint semuanya ada. Jadi acara 3 hari mulai tanggal 29 September sampai tanggal 1 Oktober. Untuk pelaksanaan vaksin rabies ini target berapa? Kalau untuk target kita untuk pelaksanaan vaksin rabies kita target ada 200, jadi sudah kita lakukan yang minggu kemarin terus disambung hari ini. Vaksinasi rabies hewan peliharaan digelar selama 3 hari, yakni sejak 29 September hingga 1 Oktober 2022. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Batola mengumumkan usulan pemberhentian bupati dan wakil bupati setempat. Usulan pemberhentian kepala daerah Batola tersebut berlangsung dalam rapat paripurna Kamis pagi. Bupati dan wakil bupati Batola periode 2017-2022 ini masa jabatannya akan berakhir pada 4 November mendatang. Bupati Normiliani berharap penjabat atau pengganti sementara Bupati Batola nanti dapat menjalankan pemerintahan dengan baik. Ya, yang paling bisa melayani masyarakat ya dari Kuala, yang paling paham tentang karakteristik dari Kuala, masyarakat yang agamis, masyarakat yang multi etnis ya, harus paham itu aja. Ya, yang bisa bersinergi dengan masyarakat dari Kuala itu. Dan masyarakat dari Kuala pun harus bisa bersinergi dengan pejabat bupatinya siapapun itu gitu. Karena waktunya lama ya, 2 tahun lebih ya. Itu aja Ibu berharap ya siapapun yang terpilih nanti. Ketua DPRD Saleh mengatakan penjabat Bupati Batola akan diusulkan oleh Mendagri dan Gubernur Kalimantan Selatan. Untuk pengisian PJ ini, PJ adalah usulan gubernur sesuai ininya, mungkin nanti gubernur akan mengusulkan 3 nama dan Mendagri juga punya usulan 3 nama. Nah, sama keterkaitan DPRD sampai hari ini belum menerima regulasi terkait dengan itu. Dan mendengar sesuai dengan hasil konsultasi juga kita kemarin dengan Mendagri, mungkin 1 bulan sebelum berakhir nanti kita akan menerima surat terkait ini. Nah, mungkin dari sanalah nanti akan kita ada keterlibatan DPR untuk membahas terkaitan PJ ini. Mendagri dan Gubernur Kalsel masing-masing akan mengusulkan 3 nama sebagai penjabat Bupati Batola. Dari Kabupaten Batola, Lutfi Darlan dan Ibrahim melaporkan. Dua kapal wisata susur Sungai Banjarmasin yang dimodifikasi pemerintah setempat mulai beroperasi. Kapal wisata bernama Bungas yang dilengkapi dengan lampu berwarna-warni itu mulai beroperasi di Siring Sungai Martapura sejak beberapa hari lalu. Wali Kota Ibnu Sina mengatakan kapal wisata susur sungai dimodifikasi menjadi lebih berwarna agar menarik minat wisatawan. Rencana ada penambahan tahun ini juga banyak yang ingin berkontribusi. Dalam waktu dekat ada 2 lagi yang akan direnovasi kelotok-kelotok ini menjadi kapal Banjarmasin Bungas, dan tahun depan pun kita juga ada mengalokasikan, termasuk juga semua pihak yang ingin menyumbang ya dalam bentuk CSR ataupun juga merenovasi kapal ini. Kita berikan kesempatan karena di sini ada 80 unit kelotok yang siap untuk direnovasi dengan lebih baik dan juga dengan lebih nyaman. Ibnu Sina berharap wisata Siring semakin ramai pengunjung dengan adanya kapal wisata Bungas ini. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Pudail melaporkan. Kurir sabu-sabu berinisial AS warga Kampung Gadang, Banjarmasin Tengah ditangkap. Pria berusia 45 tahun ini diringkus Satres Narkoba Polresta Banjarmasin di rumahnya pada 15 September lalu. Dari tersangka, petugas menyita 17 paket sabu-sabu dengan berat total 1,3 kg dan 31 butir pil ekstasi. Saat gelar perkara akhir pekan lalu, tersangka AS mengaku baru pertama kali menjadi kurir narkoba. Ia dibayar 10 juta rupiah untuk mengantarkan barang haram tersebut. Tersangka akan dikenai pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman 12 tahun penjara.
Pedagang dan pengunjung Pasar 5 Banjarmasin Tengah Selasa siang digegerkan ambruknya salah satu toko berlantai 2. Toko yang menjual material bangunan tersebut sedang direnovasi pada bagian lantai 2-nya. 4 orang yang terdiri dari 2 pekerja bangunan dan 2 karyawan sempat terjebak di dalam toko ini lantaran akses keluar tertutup material bangunan yang ambruk. Mereka berhasil keluar setelah dibantu sejumlah warga yang berkerumun di depan toko tersebut. 4 orang ini keluar dalam keadaan selamat dan tanpa cedera. Salah satu pekerja bangunan, Suryani, mengatakan toko ambruk pada sekitar pukul 14 WITA akibat dinding di lantai 2 roboh. Menurutnya sebelum ambruk sempat terdengar bunyi retakan, sehingga ia bersama rekannya dan 2 karyawan segera mengamankan diri ke belakang toko. Bangunan ambruk telah diberi garis polisi. Petugas masih menyelidiki penyebab ambruknya toko 2 lantai tersebut. Warga Gutung Alaban, Martapura, Kabupaten Banjar yang rumahnya terdampak banjir diimbau mengungsi. Anggota pemadam kebakaran Subahan mengatakan banjir yang merendam permukiman ini masih berpotensi meninggi. Pihaknya pun mengimbau warga mengungsi ke tempat lebih tinggi untuk sementara waktu. Meski diimbau mengungsi, warga memilih tetap bertahan di rumah. Sejumlah anggota Damkar Martapura pun bersiaga di permukiman ini untuk membantu warga yang ingin dievakuasi. Sarang lebah yang menempel di pohon ketapang kawasan Teluk Tiram, Banjarmasin Barat Sabtu siang dievakuasi petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP setempat. Sarang lebah jenis madu berukuran besar ini terpaksa dievakuasi karena membahayakan warga sekitar. Salah satu warga, Nurdin, mengatakan keberadaan sarang lebah tersebut baru diketahui pada 3 hari lalu. Sejumlah petugas DPKP yang dilengkapi alat pelindung diri langsung mengevakuasi sarang lebah tersebut. Evakuasi memakan waktu sekitar 2 jam karena posisi sarang lebah di atas pohon yang tinggi sehingga sulit dijangkau. Petugas pun harus menggunakan tangga khusus untuk mengambil sarang lebah tersebut. Usai dievakuasi, sarang lebah madu dibawa ke kantor DPKP Banjarmasin. Puluhan pembudidaya kepiting mendatangi kantor DPRD Kalimantan Selatan di kawasan Lambu Mangkurat, Banjarmasin Tengah, Senin siang. Kedatangan mereka untuk memprotes kebijakan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan nomor 16 tahun 2022 tentang ekspor kepiting. Dalam kebijakan baru itu, kepiting yang boleh diekspor minimal berukuran 12 cm. Pembudidaya kepiting pun keberatan atas kebijakan ini sehingga mereka mengadu kepada wakil rakyat. Mereka menuntut peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut dicabut. Komisi 2 DPRD Kalsel berjanji akan mendatangi Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menyampaikan secara langsung keluhan dari pembudidaya kepiting. Akibat harga bahan bakar minyak BBM naik, harga sejumlah bahan pokok di kota Banjarmasin melonjak, salah satunya ayam potong. Di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin Selasa pagi, harga ayam potong berukuran sedang yang semula melonjak dari Rp26 ke Rp35.000 per ekor, kini naik lagi ke Rp38.000 per ekornya. Sedangkan ayam potong berukuran besar yang semula naik dari Rp40 ke Rp55.000 per ekor,
kini menjadi Rp58.000 per ekornya. Pedagang Erna mengatakan, harga ayam potong naik lagi sejak beberapa hari lalu. Pedagang menambahkan kenaikan harga ayam potong menyebabkan pembeli makin sepi, sehingga penjualan pun menurun. Biasanya ayam potong laku 50 ekor per hari, kini hanya sekitar 30 ekor per harinya. Lonjakan harga bahan pokok di kota Banjarmasin tidak hanya terjadi pada ayam potong, tapi juga beras lokal. Di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin, harga beras jenis mayang naik Rp4.000 per liter. Sebelumnya harga beras lokal ini hanya Rp11.000 saja per liter, kini mencapai Rp15.000 per liternya. Sedangkan harga beras dari luar Kalimantan juga mengalami kenaikan, namun rata-rata hanya Rp1.000 saja per liternya. Menurut pedagang, lonjakan harga beras lokal terjadi bukan karena naiknya harga BBM, tapi akibat petani gagal panen. Pasalnya kenaikan harga beras lokal sudah terjadi sebelum pemerintah memberlakukan kenaikan harga BBM. Meski harga beras lokal melonjak, penjualannya tetap stabil. Kenaikan harga bahan bakar minyak BBM yang telah berdampak pada kebutuhan bahan pokok mulai dikeluhkan pengusaha warung makan di Banjarmasin. Salah satunya Nunui, pengusaha warung makan di kawasan Kertak Baru Ulu, Banjarmasin Tengah. Nunui mengatakan kenaikan harga BBM menyebabkan harga bahan pokok melonjak, sehingga biaya produksi makanan pun membengkak. Menurutnya meski biaya produksi membengkak, ia tidak bisa menaikkan harga makanan karena takut kehilangan pelanggan. Pengusaha warung makan mendesak pemerintah menurunkan harga BBM agar harga bahan pokok juga turun. Menipu calon penumpang, calon tiket kapal di Banjarmasin ditangkap. Satu dari 5 korban yang masih tertimbun longsor di Kota Baru ditemukan. Mencegah penularan rabies, hewan peliharaan di Banjarmasin divaksin rabies. Seorang calon tiket kapal berinisial YA, warga Purnasakti Banjarmasin Barat, ditangkap polisi dari Polsek Kawasan Pelabuhan dan Laut KPL karena menipu calon penumpang. Pria berusia 35 tahun ini ditangkap di sebuah hotel saat akan kabur ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Rabu sore. Tersangka YA menipu 2 calon penumpang angkutan truk di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin pada 26 September lalu. Kedua korban rugi belasan juta rupiah karena tiket kapal yang dijanjikan tersangka tidak diberikan. Untuk modus operandinya, jadi tersangka inisial Y, Yopi ini menawarkan jasa untuk membeli tiket kepada supir Poso. Jadi tersangka Yopi menawarkan jasa untuk membelikan tiket. Di saat itu juga untuk tiket tersebut lagi kosong untuk tiket Dharma Lucitra. Jadi Yopi sendiri menawarkan untuk membeli tiket dengan cepat. Setelah ditransfer sejumlah uang dari supir ke tersangka,
uang tersebut tidak dibelikan tiket. Terus itu gimana caranya cari supir-supir yang mau berangkat itu? Kan sebenarnya itu kalau itu keluar mulai warung, habis itu mau ke pintu masuk, ini belum datangnya. Yang tawarkan. Tidak space kan mas jual. Aja. Ada kapan space ya? Jualnya dash. Lalu kawannya datang aja. Udah. Bentar space itu. Berapa nawari Pian? Awalnya 1 juta Per orang itu. Iya. Tersangka akan dikenai pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman 4 tahun penjara. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Ahmad Fauji melaporkan. Pencarian korban tertimbun tanah longsor di Desa Bulu Kuning, Kecamatan Sungai Durian, Kota Baru masih berlangsung. Tim gabungan TNI Polri, Basarnas, dan relawan Kamis pagi masih mencari 5 korban longsor yang belum ditemukan. Bupati Kota Baru Said Japar Al-Idrus mengatakan pihaknya akan menurunkan alat berat untuk mempercepat pencarian korban. Posisi kita pada saat ini ada langsung melihat ke lokasi. Posisi kita pada saat ini ada di Kura-Kura 1, di tempat mana posisi pas yang longsor. Yang juga masih ada yang belum ditemukan, ada 5 yang korban lagi. Sampai hari ini masih dilakukan pencarian, dan mudah-mudahan dengan nanti masuknya alat ini, karena alatnya kurang lebih mungkin 2 jam 3 jam sudah sampai di sini, besok sudah dilakukan pencarian lagi. Dan tentunya kita berharap kepada seluruh masyarakat yang ada di sini, yang penambang, tentunya kita ingin agar supaya jangan sampai menantang dengan bahaya-bahaya yang ada. Tanah longsor di Desa Bulu Kuning, Sungai Durian, Kota Baru yang terjadi pada 26 September lalu menimbun 17 warga. Dari 17 warga tersebut, 12 orang telah ditemukan dan 5 lainnya masih dalam pencarian. Dari Kabupaten Kota Baru, Lutfi Darlan dan Fauji Rahman melaporkan. Satu dari 5 korban yang masih tertimbun longsor di Desa Bulu Kuning, Sungai Durian, Kabupaten Kota Baru ditemukan. Satu korban longsor ditemukan Kamis sore sekitar pukul 15.10 WITA. Korban bernama Bulkani, warga Palingkau Lama, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Pria berusia 44 tahun ini ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Usai dievakuasi petugas, korban langsung dibawa ke posko penanganan bencana. Hari ini kami melaporkan dari lokasi longsor, update hari Kamis tanggal 29 September tahun 2022 pada pukul 15.10 WITA telah menemukan korban bencana longsor atas nama Bulkani. Kemudian selanjutnya akan kami serahkan ke posko di Kikil untuk segera diotopsi oleh rekan-rekan di puskesmas. Dengan ditemukannya satu korban ini, maka korban longsor yang telah ditemukan berjumlah 13 orang. Sedangkan yang belum ditemukan tersisa 4 orang lagi. Hingga kini tim SAR gabungan masih mencari keempat korban tersebut. Dari Kabupaten Kota Baru, Lutfi Darlan dan Fauji Rahman melaporkan. Berarti total 4. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Zaldi Ariandi beserta redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.